Memang gua jatuh tidak jauh dari pohonnya. La, 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 la. Aduh, ibu kok berhenti? Ayo teruskan ya. Masa nggak bisa sendiri?
Ayah beli mobil ya? Enggak, masa ayah beli mobil butuh begini. Nanti kalau ayah beli mobil, mesti ayah beli yang bagus. Memang ayah banyak uang. Iya. Budi, jangan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Tidak baik akibatnya. Kok tumben? Siang-siang sudah pulang, Kak? Itu mobil siapa? Mobil si Udin. Oh. Dia ke rumah adiknya di Cirebon. Jadi sementara saya gantikan. Ya, mandi dulu yuk. Ayah juga, Bu. Ayah bau ikan. Dia bawa apa? Apa? Kakek bau apa? Musim barat sekali ini memang payah, Paman. Si Nurdin sampai jual motor tempel. Padahal mesinnya jauh lebih bagus dari punya si Yusin yang terakhir saya bongkar. Lantas, angsurannya bagaimana? Ya, bagaimana lagi, Paman? Ya terus. Paman, kapan rencana Paman menjemput Binur? Omak laut terlalu besar, Bud. Tidak mungkin aku datang dengan tangan kosong. Sebaiknya ditunda dulu. Apa nanti tidak mengecewakan Binur? Sebaiknya pada hari yang sudah Paman tentukan saja. Apa aku harus menjual motor temper seperti punya si Nurdin? Paman sudah lama hidup sendiri. Sudah, Bu. Saya rasa kapan lagi dia butuh nenek seperti yang Paman katakan. Kalau soal biaya, Budi, jangan memaksakan diri. Ayah, eh, lihat sudah wangi. oh ya, coba ayah cium dulu. Oh, Dia, rapikan dulu bekas mainannya. Ya, Bu. Ini, Kak. oh ya, Paman, kami sudah rundingkan. Ini untuk Binur. Ya Allah, Elvi. Ini adalah peninggalan almarhumah ibumu. Almarhumah ibu pasti rela, Paman. Kalau saya berikan ini kepada orang yang saya anggap sebagai pengganti ibu di rumah ini. Nur tidak akan mau menerimanya. Jangan katakan dari saya. Katakan saja pemberian dari Paman. Kami juga ingin Bi Nur bahagia tinggal di sini. Elvi, hutang ini terlalu berat buat Paman. Tidak, Paman. Ini sudah niat yang tulus dari kami. Apapun yang kami berikan kepada Paman tidak akan bisa membalas kebaikan Paman yang telah membesarkan saya dan menerima anak istri saya di rumah ini. Terimalah, Paman. Sudah ini, enggak deh. Tin, kamu tahu nggak mesin mobil macam ini? Semua mesin sama dan sembarangan. Paternon. Ya, cukup. Jangan sok tahu, Din. Aku cari Budi dulu ya. Sana, Ki. Aduh. Gawat, Non. Saya cari ahlinya dulu ya. Loh, memangnya kamu bukan ahlinya? Pokoknya saya nggak mau tahu. Mau cari jin kek. Yang penting mesin hidup. Permisi, Non. Galak amat sih. Bud, Budi. Rezeki nomplok, Bud. Ada mobil mogok. Di mana? Di sana. Cepat. Ceweknya cakep-cakep lagi. Ah, bukan soal ceweknya. Duitnya ada nggak? Ada. Man, ya. Nanti kau turunkan semua. Ya. Sudah itu mobilnya kau cuci. Ya. Terus kau pulangi. Ya. Ya? Ya. Ayo.
Ya. Serakah amat. Semua mau dikerjakan. Dul, beca mau aku pinjam sebentar ya? Jangan ah, gua belum setoran nih. Alah, gampang nanti. Ayo, Min. Hei, jangan lama-lama ya. Ya. Itu mobilnya, Bud. Kok tukang beca? Ya. Op. Urus besaman? Ya. Kenapa, Din? Nggak tahu nih, Bud. Kacau lagi, tukang beca. Bisa kemalaman nih. Udah kau apain, Din? Saya udah buka, Bud. Tapi tetap juga nggak mau hidup. Coba tolong di starter lagi, Non. Pasti bukan mesinnya ini. Apanya? Permisi, Non. Skringnya putus, goblok. Oh. Ada bawa skring yang lain, Non? Coba saya lihat. Yang ini? Ya. Coba lagi, Non. Bisa juga tukang beca. Makasih ya. Jago juga ya. Mas menguasai mesin. Ya, sedikit-sedikit. Nama saya Yeni. Kalau suatu saat Mas kesasar ke Jakarta, mampir aja ke bengkel saya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya, nama Mas siapa? Budi. Kalau Mas Budi mau bekerja di bengkel itu, saya bisa bantu. Iya. Oke, yuk dah. Gila, banyak juga rezeki hari ini, Bud. Dapat cewek lagi. Elvi? Ya. Ya. Ayah datang. Ayah jadi tukang beca ya? Ini becanya Bang Dul. Emang kenapa? Dia malu kalau ayah jadi tukang beca. Kita mau pesta ya? Enggak, bukan pesta. Cuma kita mau buat makan-makan untuk nyambut nenek Nur nanti. Lihat senang kan? Ini buat dia. Apa ini ya? Buka aja sendiri. Bu? Ibu? Ibu? Ya. Ibu? Ada apa dia? Dia jangan buka di sini. Bilang apa sama ayah? Terima kasih ayah. Kok cuma terima kasih? Ini lagi buat dia. Banyak ya Bu? Ya ke dalam dulu nak ya. Ini buat kamu. Kok bengong? Kakak belanja sebanyak ini. Emang kenapa? Uang dari mana sih? Dapat rezeki tadi dari Tuhan. Nampaknya binur kita ini membawa suasana baru buat kita. Bagus ya Bu? Iya. Coba dilihat. Buat nyanyi di panggung, kau harus selalu tampak cantik. Terima kasih Kak Budi. Ibu kok cuma bilang terima kasih? Cium ayah dong. Makasih
Kakek! Nenek Lia mana ya? Itu. Mana? Itu tuh. Tuh yang pakai kerudung tuh. Nenek! Nenek Lia cantik ya, Bu? Dingin dulu ya. Aman? Ya, Bud. Ya. Awas. Hati-hati, Paman. Ya. Ya. Kakek! Nah, ini anak-anak kita, Nur. Ini Budi. Ini Elvi. Dan ini cucu kita yang manis, Lia. Selamat datang, Nek. Nama saya Lia. Anak ayah Budi dan ibu Elvi. Cucu kakek Hamid. Sekarang, Apa dia? cucu nenek Nur juga. Ya kan, Bu? Kok nenek nggak cium Lia sih, Bu? Ayo, Nur. Mari, Paman. Kita jalan. Ya, ya. Ayo. Pak, lihat tuh. Apa nggak salah pilih si Hamid? Kenapa? Si Nur kan doyan kawin. Sudah berapa kali kawin cerai? Si Nur kan Sudah. Jangan ikut campur urusan orang. Dosa. dia senang punya nenek. Lia senang sekali. Kan tadi nenek bilang, nenek mau cerita kalau Lia mau tidur. Nanti, kalau ibu dapat undangan nyanyi, Lia mau di rumah saja, tidur sama nenek. Lia tidak mau tidur di pesta. Lia, Ya, Nek. pantas dari tadi tidak kelihatan. Sini, Bibi bantu. Lia masuk saja. Nanti nenek yang kerja, ya. Nanti masuk angin. Biar saya saja, Bi. Bi ini nanti dicari tamu. Nggak apa-apa. Tamu-tamu sudah pada pulang semua, Elvi. Dia ngantuk ya. Ya, ayo tidur sini. Kak Budi. Kak Budi.
Terima kasih, Kak Budi. Oh. Mana teman kopinya? Ada kue? Atau apa gitu? Ini juga sudah cukup. Biasanya juga begini. Nek, dia punya kue. Nek mau? Elsie, pamanmu kan kerja keras. Biasakan perutnya terisi. Juga suamimu itu. Masa berangkat kerja tidak pakai sarapan pagi? Iya, Bi. Oh ya, Mit. Aku mau ke pasar dulu. Ambil foto dan beli horden. Kita ada uang untuk ambil foto. Tapi untuk keperluan lain, aku rasa harus sabar dulu. Makanya, Mit, sudah setua ini kau belum punya apa-apa. Habis terlalu sabar sih jadi orang. Oh iya, Bud. Mobilnya diminta yang punya. Kok nggak cocok omongannya? Nggak tahu. Nah, itu orangnya. Oh, ini bagaimana sih? Mulutmu nggak bisa dipercaya. Hei, Bud. Kamu kan hanya ganti, kan? Untuk kan? Sudahlah, jangan macam-macam. Ini uang. Kurang nih. Mau apa sih? Uli seharian pun belum tentu dapat segini. Ya kan? Kurang ini. Sudahlah, teman sendiri. Aku bilang kurang. Nih, lain kali jangan bawa mobilku. Elsie? Ya, Bi. Ini, pasang di kamarmu saja. Tidak pantas pasang di sini. Kayak Runa Ronggeng. Hei, matamu di mana sih? Maaf, tidak sengaja, Bi. Tidak sengaja apa? Tahu ada orang di sini. Hei, kalau kamu tidak senang, bilang sama pamanmu. Tunggu ya, kakak ambil minum dulu. Dasar anak tidak tahu aturan. Semua barang dijadikan mainan. Sampai juga masuk ke dalam rumah. Dasar anak di pasar. Kalau main tuh di luar. Ada apa, Bi? Ajar anak kamu supaya tahu aturan. Aku tidak mau rumah ini dibikin seperti kapal pecah. Rumah sudah jelek, jangan dibikin tambah jelek. Kamu biasa memanjakan anak. Biar dia rapihkan sendiri. Goreng ikan ini. Aku mau makan. Sudah itu aku mau pergi lagi. Biar saya selesaikan cucian dulu, Bi. Tinggal sedikit. Goreng ikan ini. Goreng. Jangan membantah. Nur. Ya. Nah, ini untuk Liah ya. Makasih, Kak. Mana Ibu? Di dapur. Dari jauh kedengarannya rame. Ada apa sih? Tidak apa-apa. Aku cuma bilang Elsie. Kenapa Elvi? Supaya mendorong suaminya maju. Masa seumur hidup mau jadi kuli pasar? Apa tidak punya cita-cita untuk maju? Biar hidup lebih baik. Iya kan? Aku betul-betul tidak salah pilih, Nur. Kau ternyata tidak meleset dari apa yang mereka inginkan. Seorang ibu yang bijaksana. Kalau bukan kita yang membimbing mereka, siapa lagi? Aku cuma pulang sebentar untuk mengantarkan kebaya pesananmu. Terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong foto kita bagus nih. Mana? Aku ingin lihat. Ada di depan. Bagus kan nih? Tuh, foto Elvi kemana? Si Elvi pengen ganti suasana. Foto-fotonya dipindahkan ke kamarnya. Ya, aku pergi dulu.
Iya, Bi. Setrika ini, sekarang aku mau pakai. Sebentar, Bi. Nanti ikannya hangus. Aku tidak mau dibantah. Angkat dulu ikannya. Setrika nih. Lihat. Ya, Nek. Sini cepat. Senar di sendal. Hah? Kenapa ini belum disetrika? Arangnya sedang dibakar, Bi. Alasan. Kalau tidak mau, bilang tidak mau. Sekarang siapkan aku makanan. Aku mau makan. Tadi Bibi bilang, ikannya diangkat dulu. Kau mulai membantah ya? Apa ini? Goblok. Otak udang. Dasar anak kulit kasar. Hei. Lihat nih. Masa sendal warna coklat, sendal warna hitam? Anak sama ibu sama saja. Sengaja bikin aku susah. Supaya aku tidak betah di sini. Hah? Ayo bersihkan. Siapkan aku makanan. Dan setrika baju itu. Sekarang, pemalas semua. Hah? Ya, kita harus sabar. Lihat kemampuan sendiri. Tidak baik memaksa diri. Sudah, aku mau ke pelabuhan. Elsie, kamu nguping ya? Kamu lancang. Nih, Cici. Kerjamu kok lamban? Ngantuk kan? Makanya jangan suka kelayapan malam. Saya latihan, Bi. Paman dan Bibi kan sudah tahu. Alah, aku tidak percaya kalau kamu cuma sekedar nyanyi. Pasti ada apa-apanya. Kenapa sih, Bu? Nenek kok marah-marah terus? Nenek nggak suka ya sama kita? Tidak, Lia. Nenek orang baik. Cuma, Nenek tidak suka kalau lihat Lia nakal. Lia nggak nakal. Tadi Lia menyapu. Nenek marahnya sama ibu. Ibu nakal ya? Makanya, ibu jangan nakal ya. Tuh, anak kecil juga tahu kalau ibunya nakal. Bi Nur, Kalau tetap tinggal di kampung ini, keadaan kita tidak akan berubah. Karena itu aku harus pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau nasib mujur, kita bisa bantu Paman Hamid. aku juga ingin mimpi yang seindah itu, Kak. Tapi aku takut. Mimpi itu terlalu mahal untuk kita. Tidak. Kita harus berusaha dan punya cita-cita. Dia sudah mulai besar. Dan sebentar lagi sudah harus masuk sekolah. Mana mungkin kita terus menumpang seperti ini? Kemana kakak akan pergi? Aku akan mencoba ke bengkel Non Yeni di Jakarta. Jakarta? Sebegitu jauh? Jangan khawatir. Aku bisa jaga diri. Kalau tidak diterima, aku pulang. Tapi kalau berhasil, aku akan jemput kau dan dia. Awas ya.
Na 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 na. Sudah lama, Kang? Baru. Ayah, jangan lupa belikan Lia boneka yang bagus. Ya. Nanti ayah belikan buat Lia boneka yang bisa nyanyi. Ayah, jangan lama-lama. Enggak. Nanti kalau ayah berhasil, ayah jemput Lia sama ibu, kita jalan-jalan ke Jakarta. Lia senang kan? Tawaran nyanyi dari Arsad terima saja kalau kau suka. Lumayan kan buat nambah-nambah. Ayah pergi ya. Jangan lupa bonekanya ya. Dadah. Dah, dah ayah. Baik. Non Jenny masih ingat Anda. Ya. Anda diterima. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha.
anak manja. Bisa juga tidur sendiri. Udah ibunya kelayapan. Anaknya juga nyebelin. Sana tidur. Kalau sudah lempar keluar. Ampun, Nek. Ampun. Lia takut. Iya. Ibu. Ada apa, Bi? Pakai nanya segala. Tanya sama kelakuanmu. Apa pantas malam-malam begini ninggalin anak? Saya ada undangan nyanyi, Bi. Kau memang pantas jadi perempuan malam. Bi Nur, jangan menuduh saya yang bukan-bukan. Maaf, Bu. Elvi memang dapat undangan nyanyi. Jadi... Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Pergi. Hei, kenapa tidak sekalian kau ikut tuh lelaki? Sudah tahu malu. Suami tidak di rumah. Cari laki-laki lain. Elvi kan dapat undangan nyanyi, Nur. Hei, aku bilang, kalau mau nyanyi, ingat dia anak. Apa kau pengen tetangga nuduh kita jadi germo keponakanmu? Kita ini orang baik-baik, Mit. Hei, pokoknya mulai sekarang, kalau kau mau cari laki-laki, bawa anakmu. Aku tidak mau jadi pembantu di rumah ini. Elvi, istirahatlah. Jaga perasaan bibimu. Tapi banyak orang menganggap rendah penyanyi, Bu. Ah, enggak juga. Semua kan tergantung yang menjalani. Yang, Bu. Udah pulang, Gus? Ini Agus, anak ibu satu-satunya. Tidak tahu kenapa dia memilih menjadi guru. Oh ya, Gus, kenalkan pegawai baru ibu. Wah, semua orang di daerah ini, siapa yang tidak kenal dengan Kak Elvi, Bu? Oh ya, Gus. Lia, anak Elvi, sudah waktunya sekolah. Tolong diurus untuk tahun pelajaran ini ya. Siapa namanya? Ya, Om. Masa panggil Om sama Pak Guru? Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Nona Mani. Terima kasih. Saya jadi merepotkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada titipan surat, Bu. Tadi dia belajar apa saja di sekolah? Macam-macam, Bu. Menyanyi, berhitung, menggambar. Dia senang deh, Bu, sekolah. Iya. Jangan ganggu ibu kerja ya. Ini ada oleh-oleh buat Lia. Lia, bilang apa sama Pak Guru? Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih. Mari. Tak tahu malu. Kerja cuma alasan. Mending dan Agus mau. Kenapa sih kerendengan sendiri? Tuh, si tukang goyang. Lakinya di kota, menempel dan Agus. Masih mending anak saya si Mumun. Masih perawan ting-ting, belum kesentuh lelaki. Mak, itu kan bukan urusan kita. Siapa bilang? Buminya kan juragan kita. Nih, cuma Siti yang bisa menyelesaikan. Lihat saja nanti. Nah, sekarang Lia yang gunting. Tadi kakek yang gambar, ya. Belum ada kabar dari Budi, Elvi? Belum, Paman. Laki-laki kalau sudah di Jakarta, matanya sudah terbuka.
Di Jakarta kan banyak perempuan cantik-cantik. Apalagi Budi. Orangnya gagah, masih muda lagi. Mana dia ingat sama anak istrinya. Nur, jangan bicara hal-hal yang buruk. Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan Budi. Biar kita berdoa sehari 1000 kali. Kalau Budi memang mau menyeleweng, tidak ada gunanya. Kalau dia ingat, dia pasti kirim surat atau duit. Umumnya laki-laki kalau sudah punya duit, suka lupa diri. Kau menyakiti hati anak itu. Jangan terlalu, Nur. Alah, si Budi kan bukan malaikat. Ini, Bi, sekedar untuk tambahan uang belanja. Terima kasih. Kau marah sih? Bibi ngomong gitu? Oh, tidak, Bi. Dia, bobok yuk. Astagfirullahaladzim. Ayah kok lama nggak menjemput kita, Bu? Sabar sayang. Kakak belum pulang? Udah hampir maghrib loh. Tadi saya datang terlambat. Tanggung. Tinggal sedikit lagi. Oh iya, tadi ada kejadian lucu di sekolah. Waktu pelajaran menyanyi, bukan gurunya yang mengajar menyanyi, malah Lia yang mengajar gurunya. Udah gitu, pakai goyang segala. Persis kakak. Dasar penyanyi kampungan. Tukang merayu orang. Rasain. Maaf ya, Gus. Ada semut. Elvi, kau tidak usah bekerja di sini lagi. Kenapa, Bu? Agus tidak usah ikut campur. Ayo masuk. Agus. Gaji dan uang lemburmu, biar Siti yang mengantarkan. Dia, bangunlah. Bu, saya lapar. Iya. Yuk kita pulang. Bagus. Kamu semakin meremehkan aku di rumah ini. Dari mana kamu? Kenapa tidak nginep sekalian? Saya lembur, Bi. Alasan. Mana ada buruh jahit pakai lembur? Jangan sok kamu. Lihat tuh pekerjaan. Semua belum beres. Tidak pakai otak. Hei. Lain kali kalau mau ngeteng, jangan pakai bawa anak segala. Memalukan. Masuk rumah seenaknya saja. Ada orang tua di sini tidak pakai permisi. Nenek jahat. Hei, kau yang ngajar anakmu kurang ngajar ya? Mulai malam ini kau tidur di dapur. Saya mau pakai kamarmu. Pamanmu sudah setuju. Mas Budi. Kayaknya kok agak kurusan sih. Kangen nih sama anak istri. Memang biasanya kami selalu bersama-sama. Gini aja. Dalam 1-2 hari ini, Mas Budi pulang aja dulu. Gak baik kan pisah sama anak istri lama-lama. Terima kasih. Tapi saya masih dalam masa percobaan. Nggak apa-apa, saya bisa atasi. Kalau Mas Budi tenang, mobil saya kan bisa jadi bagus, iya kan? Mas Budi kan dinilai teliti di sini. Oke, saya tinggal dulu ya. Ya. Bud,
Apa nih? Biasa, sarapan kedua. Oh, terima kasih, Pak. Iya. Lia, ibunya belum datang? Belum. Yuk sama-sama. Yuk, Lia. Sini. Neng, jangan hujan-hujanan. Neng, ntar sakit. Sini, sini. Nenek bantu. Anak kecil mau minum ya? Kasihan. Kedinginan. Anak tidak tahu diri. Kok kira ini rumah apa kandang kambing? Taruh tas, tempat air minum, ambil ember, dan tali ini sampai bersih. Cepat! Apa lihat-lihat? Cepat! Sudah ngepel? Bersihkan meja makan. Dasar anak perempuan malam. Kecil-kecil sudah mencuri. Dia lapar, Nek. Ayo sana kerja. Aduh. Ibu. Dia kenapa, Bi? Oh, jadi kamu sayang anak. Kenapa dibiarkan hujan-hujanan? Kemana saja kamu? Hah? Cari gendak lain ya? Astagfirullah. Ya Allah, Tuhanku. Saya tidak kotor itu, Bi. Saya cari pekerjaan. Sudah dapat? Belum, Bi. Siapa lagi yang mau menerima kamu? Jangan kau kira aku tidak tahu semua. Hei, penduduk desa ini juga tahu. Hah? Kamu dipecat Nia karena apa? Pantas kamu banyak uang. Ternyata uang haram, uang najis. Aku sudah tidak sedih lagi melihat kamu.
Tidur? Elsie! Elsie! Lia! Lia? Di, di mana istri dan anak saya? Jangan kaget, Bu. Bibi tidak bisa bicara apa-apa. Juga pamanmu. Ada apa, Bi? Dia minggat. Minggat? Tidak mungkin, Binur. Terserah. Mau percaya atau tidak. Yang jelas, dia pergi dari rumah. Dan yang membuatku sedih, cucuku sedang sakit. Pamanmu di laut. Sedangkan aku masih tidur waktu itu. Tapi kenapa, Bi? Mungkin dia malu. Karena perbuatannya sudah bukan rahasia lagi di kampung ini. Apa yang sudah dia lakukan? Siapa yang tidak tahu kalau dia banyak main serong dengan laki-laki lain. Termasuk Agus dan Arsyad temanmu sendiri. Kemudian menggait Pak Rustam. Untung istrinya cepat tahu. Mana mungkin dia berani pergi kalau tidak ada yang membawanya. Dia kan tidak tahu alamatmu di Jakarta. Seharusnya tahu. Saya sering kirim surat. Nah, sekarang jelaskan. Dia bilang dia tidak pernah menerima kabar dari kamu.
Sudahlah, Bud. Jangan kau pikirkan dia lagi. Pikirkan saja masa depanmu. Susah merubah wataknya. Budi? Keluar! Keluar! Sampai, Pak. Maju. Terima kasih. Hei, Bud, kapan datang? Semua tidak bisa dipercaya. Aku tidak mengerti, Bud. Seharusnya saya yang tidak mengerti. Kenapa Paman biarkan kelakuan istri saya seperti itu? Apa maksudmu? Istri saya main serong. Anak saya dibawa minggat. Masih juga Paman tidak mengerti. Kita ke rumah dulu, biar semuanya jelas. Tidak perlu. Kau mau kemana? Jakarta. Maaf, Dek. Ada yang namanya Budi di sini. Ada, Kak. Bud, ada yang nyari nih. Ana. Tuh. Maaf, saya keliru. Permisi. Bu, bukan haus. Kita beli makanan dulu, ya? Dia capek, Bu. Kaki Lia sakit. Dia berani tinggal di sini sendirian. Ibu beli makanan dulu, ya? Jangan lari-lari ya. Ini bonekanya. Nanti ayah belikan boneka yang bisa nyanyi. Nanti kalau ayah berhasil, ayah jemput dia sama ibu, kita jalan-jalan ke Jakarta.
Ada apa sayang? Jangan apa ya? Ya. Yuk lagi. Nggak mau. Bu, ya. Sudah nih. Sudah, Neng. Ya. Rumah ayah gimana sih, Bu? Dari tadi kok belum ketemu. Iya, dia nanti ketemu ayah, sayang. Rumahnya juga tidak jauh dari sini. Ya ngantuk, Bu. Ya kangen sama ayah. Ya pengen bobot sama-sama. Nanti Lia bubuk sama ayah, ya? Saya numpang neduh, Bu. Iya. Woi, ada masak. Terima kasih. Bung, bagaimana kalau kita minum-minum dulu? Wah, terima kasih. Ayolah, sambil menghangatkan badan. Mari, Bung. Yuk. Saya jadi merepotkan Nona. Oh, tidak. Sebagai tanda terima kasih saya. Dia sudah sehat. Kita jalan lagi, yuk. Kita kemana lagi, Bu? Katanya dia mau cari ayah. Hai, Bu. Apa kabar? Aku lagi di sini. Saya mau pulang. Kenapa? Kepala saya pusing. Tunggu. Sayang kalau kau tidak melihat acara di sini. Tambah minumnya ya. Jangan sampai tahu
siapa ini? Tenang. Tenang, Bung. Dia istri saya, Pak. Pak? Iya, iya. Tenang. Elvi. Siapa dia, Ida? Kawan saya, Pak. Jangan pikir ribut di sini ya. Bawa pulang. Ayo. Mabok ya, Bud. Mari ku antar kau pulang. Bu, ayah. Saya sudah tidak punya istri lagi. Saya sudah tidak peduli dengan perempuan kampung itu. Saya orang Jakarta. Pasti. Pulang sekarang. Ayah. Ayah. Ayah jahat. Ayah jahat. Ayah jahat, Bu. Ayah jahat, Bu. Kasihan cucuku dia. Bukan aku tidak tahu latar belakang kehidupanmu, Nur. Aku tahu. Aku yakin kau bisa berubah. Ternyata tidak. Kau benar-benar kejam. Dulu, kami semua membayangkan kehadiranmu akan melengkapi kebahagiaan kami. Tapi kau malah menghancurkannya. Kau tahu, kalung yang kau pakai itu asalnya dari mana? Itu peninggalan almarhumah ibunya Elvi. Dia berikan padamu demi kasih sayangnya. Aku cemburu, nih. Aku khawatir rasa sayangmu kau tumpahkan pada mereka. Kau terlalu sayang pada Kiki dan keponakanmu. Kau adalah milikku yang terakhir. Kau hanya mengawini aku, Nur. Jadi apa maumu, nih? Lebih baik kau pulang saja ke lingkungan asalmu. Tempatmu bukan di sini. Mit, aku sudah tua. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kecuali kamu. Terserah. Kalau masih punya muka dan tak punya rasa malu untuk tetap tinggal di sini. Mit, mau kemana, Mit? Mit, mau kemana, Mit? Mencari cucuku. Minggir, minggir, minggir. Awas, awas. Tidak apa-apa, Dek. Ada apa? Ini, Pak, hampir kejatuhan kayu. Hati-hati dong. Yang di atas nggak lihat, Mas. Ya sudah, bubar semua. Ayo kembali bekerja. Itu nggak apa-apa ya. Kerja lagi. Perhatikan tuh. Cari siapa? Saya mau cari pekerjaan, Pak. Cari pekerjaan. Ya, Anakmu? Ya. Saya anak Ibu Elvi. Nama saya Lia. Bapaknya di mana? Ayah Lia sudah mati. Lia. Anakmu kelihatannya sakit. Kau tinggal di mana? Kalau kau ingin kerja, bagaimana kalau kau jualan nasi? Kau masak untuk pekerja-pekerja di sini. Daripada mereka harus cari makan jauh-jauh.
Saya tidak punya modal. Oh, itu soal gampang. Nanti aku yang urus. Ayo. Kasihan. Non. Maaf, Non. Saya mau mencari keponakan saya. Namanya Budi. Katanya kerja di sini. Bapak siapa? Saya pamannya. Oh, memang Budi bekerja di sini. Tapi sudah beberapa hari ini dia tidak masuk. Bapak jangan kaget kalau tahu kelakuan Budi sekarang. Lihat tuh, mobil yang saya percayakan padanya terlantar. Mansur? Ya, Non. Antar Bapak ini ke tempat Budi. Baik. Dan sekalian bilang sama dia, gak usah balik lagi ke sini. Di Jakarta ini masih banyak montir yang 1000 kali lebih jago dari dia. Ya. Mari, Pak. Iya. Terima kasih, Non. Iya. Itu rumah Budi, Pak. Oh, iya. Maaf, saya harus kembali ke bengkel. Karena saya ada perlu. Ini alamat dan nomor telepon. Oh, Dan iya. kalau ada apa-apa, Bapak segera hubungin saya. Baik. Jakarta tidak seramah kampung Pak Hamid. Tapi Jakarta masih punya keramahan Mansur. Terima kasih. Mari, Pak. Budi. Silakan, Pak. Iya. Buat apa Paman kemari? Begini, Bud. Kita harus mencari istri dan anakmu, Budi. Itu apa? Itu dihina. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak lagi. Itu hakmu, Budi. Tapi sebagai pengganti orang tuamu, aku juga punya hak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi menyangkut tentang kebenaran. Malapetaka ini semua disebabkan oleh Binur. Istri dan anakmu tidak bersalah, Bud. Terlambat, Paman. Saya sudah melupakan semuanya. Ya, baiklah. Kalau itu memang maumu. Akan ku cari sendiri anak dan istrimu. Akan ku sayangi sendiri cucuku. Rasa lesu dan pegal-pegal, nyeri otot dan bersin-bersin, hidung berair dan tersumbat, demam pusing sakit. Minta minum. Sebentar, Pak. Dia? Ya, Bu. Bawa minum ya? Buat Pak Man. Lia. Ada apa, Pak Mandor? Kamu ikut-ikutan panggil Pak Mandor. Loh, Pak Mandor juga sebut begitu. Ayo, kita duduk di sini. Nih, Pak Mandor bawakan Lia obat. Ayo, minum. Ini sirup rasa jeruk. Minum. Carilah anak istrimu. Kembalilah pada mereka. Kalian punya cinta. Sedang kita tidak. Anggap saja kita ini saling mengisi kekosongan. Saling berbohong. Aku mohon padamu, Budi. Kembalilah. Paman mau apa? Mau kamu, Livi. Ayo.
Bu. Bu. Ibu. Tolong. Tolong. Ibu. Tolong. Jangan. Kita harus lihat ke tempat ini, nak. Mau kemana kamu? Kecil-kecil jadi gantangan. Bikin malu. Jangan lari, Pak. Ikut. Ayo. Udah ikut, ayo. Ayo ikut. Jangan, Pak. Lia, Yuk. Ya lapar, Bu. Bu, kakek. Cepetan, Bu. PS, Pak. Iya, Pak. Kakek. Kakek. Lia! Oh, Lia! Lia. Ya Allah. Lia. Allah. Ya Allah, Tuhan. Alfi. Pak, kita bawa ke rumah sakit. Ya, ya, ya. Ayo. Bapak dan Ibu silakan tunggu di luar. Elvi, Paman mau telepon ke tempat temannya Budi. Bagaimanapun ayahnya harus tahu. terserah Paman. Suster, di mana saya bisa pinjam telepon? Ada di depan. Terima kasih. Pak, ya. Ruang darurat di mana, Pak? Di sana, Pak. Iya. Kakek. Iya. Ya. Ayah jahat. Ayah jahat. Maafkan ayah, Lia. Ayah jahat. Elvi. Alhamdulillah.